Selamat pagi ya anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin mengabsen anak-anak. Di sini hadir semua ya? Alhamdulillah hadir, Pak. Oke. Untuk selanjutnya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu di pembelajaran pada pagi hari ini. Di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan yaitu tentang elastisitas. Nah, namun sebelum pembelajaran kita mulai, di sini Bapak akan memberikan sedikit himbauan kepada anak-anak terkait situasi dan kondisi di negara kita, yaitu dengan adanya COVID-19. Nah, di sini Bapak menghimbaukan pada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kalian, menjaga kebersihan tubuh kalian dengan senantiasa selalu mencuci tangan dan menggunakan masker di saat berpergian. Nah, namun di sini anak-anak perlu mengetahui juga dengan adanya virus COVID-19 ini, anak-anak tidak perlu takut ataupun panik. Kita cukup waspada dengan yang namanya COVID-19. Nah, karena apa? Virus ini bisa kita cegah dengan selalu menjaga kebersihan itu tadi. Jadi kita tidak perlu panik. Ya? Ya, Pak. Nah, tuh. Itu tadi pesan dari Bapak untuk selalu menjaga kebersihan tubuh kita dan kesehatan tubuh kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang elastisitas. Jadi, yang dimaksud dengan elastisitas itu adalah perbandingan perubahan suatu proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Dengan demikian, perubahan variabel elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tentang elastisitas permintaan. Nah, di sini setelah kita tadi menjelaskan yaitu tentang elastisitas, di sini ada elastisitas permintaan. Nah, elastisitas permintaan itu sendiri adalah merupakan tolak ukur besarnya respon dari jumlah permintaan suatu barang. Jadi permintaan suatu barang terhadap perubahan variabel yang mempengaruhi harga barang tersebut. Permintaan dibagi dengan perubahan persentase variabel yang mempengaruhi atau dengan kata lain perbandingan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Nah, dengan demikian elastisitas permintaan mengukur kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan akan harga barang yang dijual. Selanjutnya, penentuan elastisitas permintaan. Nah, jadi di sini ketersediaan barang substitusi yang terdekat, barang-barang dengan substitusi cenderung memiliki permintaan lebih elastis. Nah, karena mempermudah para konsumen untuk mengganti barang tersebut. Jadi, dengan demikian, penggantian barang tersebut
seperti misalnya mentega dan margarin merupakan barang yang mudah digantikan. Dikarenakan mentega dan margarin itu perbedaannya sangat sedikit saja. Nah, jika harga margarin tetap, akan mengakibatkan jumlah mentega menurun. Konsumen pun lebih memilih ke mentega atau margarin. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan versus kemewahan. Nah, di sini kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang inelastik. Sebaliknya, kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Nah, kenapa kok demikian? Ketika biaya berobat ke dokter meningkat, orang tidak akan secara dramatis mengubah frekuensi mereka ke dokter. Meskipun tidak sering-sering melakukan konsultan ke dokter. Seperti itu. Jadi gimana? Paham sampai di sini? Nah, selanjutnya elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar tergantung pada bagaimana kita menggambarkan batasan-batasan pasar itu. Jadi, pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan dengan pasar yang teridentifikasi luas, karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi lebih sempit. Rentang waktu barang-barang yang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang, ketika harga, contohnya itu seperti ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin hanya sedikit yang mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Namun kemerosotan pada beberapa bulan pertama ini, setelah itu bagaimanapun juga orang-orang akan membeli mobil yang lebih irit dibandingkan dengan motor yang berbahan bakar bensin itu. Nah, elastisitas harga permintaan adalah tingkat kepekaan perubahan jumlah barang dan jasa yang terhadap perubahannya harga. Nah, itu tadi. Setelah itu kita akan membahas yaitu jenis-jenis elastisitas permintaan. Nah, yang pertama yaitu ada permintaan elastis. Nah, apabila diperoleh ID lebih besar dengan 1. Nah, sifatnya permintaan ini dikatakan elastis. Nah, hal ini berarti konsumen peka terhadap perubahan harga barang atau perubahan harga sebesar 1% yang menyebabkan terjadinya perubahan yang mengakibatkan sejumlah barang yang diminta lebih dari 1%. Nah, barang-barang yang mempunyai sifat permintaan yang elastis adalah barang-barang yang mempunyai pengganti. Nah, contohnya seperti tadi. Nah, ada alat elektronik seperti televisi, VCD, DVD, HP. Nah, itu juga termasuk. Yang kedua, ada permintaan inelastis. Nah, pada jenis elastisitas ini, konsumen itu kurang peka terhadap perubahan harga. Nah, artinya meskipun harga naik ataupun turun, masyarakat akan tetap membelinya. Nah, karena barang yang mempunyai elastisitas ini yang inelastis adalah barang-barang yang kebutuhan pokok, dan barang-barang yang tidak mempunyai pengganti itu ID lebih kecil daripada 1. Berarti perubahan harganya itu sebesar 1% yang mengakibatkan perubahan jumlah barang yang diminta kurang dari 1.
1%. Yang ketiga yaitu ada permintaan elastis uniter. Nah, di sini elastisitas permintaan ini mengandung arti bahwa perubahan harga sebesar 1% menyebabkan terjadinya perubahan jumlah barang yang diminta itu sebesar 1% pula. Nah, jadi sama. Ketika harga barang itu sebesar 1%, maka akan terjadi perubahan jumlah barang yang diminta sebesar 1% pula. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu permintaan elastis sempurna. Nah, suatu barang dan jasa memiliki elastisitas sempurna jika memiliki koefisien elastisitas tak terhingga. Nah, dengan demikian pada harga tertentu jumlah barang yang diminta konsumen mencapai harga barang yang diminta konsumen mencapai tidak terhingga atau berapapun persediaannya barang atau jasa yang ada akan habis diminta. Nah, di sini oleh karena itu salah satu komoditas yang dimiliki ciri ini adalah bahan bakar minyak. Nah, bahan bakar minyak itu seperti apa? Ya bensin, solar, minyak tanah. Nah, tuh. Nah, yang kelima itu ada permintaan inelatis sempurna. Untuk permintaan ini, barang yang sering sekali atau kebutuhan yang sangat pokok itu berupa kebutuhan pokok yang sehari-hari kita gunakan. Nah, berapapun itu perubahan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, jadi seberapapun jumlah perubahan harga tidak akan mempengaruhinya. Jadi seberapa perubahan harga pokok di masyarakat atau di pasar itu tidak akan mengurangi minat pembeli untuk membeli harga pokok itu. Jadi kita tetap membeli terus. Karena apa? Kebutuhan itu pokok. Kita membutuhkan. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari pengertian dan teori tadi, selanjutnya kita mempelajari yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Nah, jika mengambil keputusan dari uraian di atas, ternyata terdapat faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Nah, yang pertama ada kesediaan barang. Nah, ketersediaan barang itu sendiri terkait substitusi atas suatu barang dan juga harga barang itu semakin tinggi, kemampuan mensubstitusi maka pemerintah barang tersebut semakin elastis. Nah, yang kedua yaitu tentang intelitas kebutuhan. Nah, di mana kebutuhan pokok bersifat inelatis, artinya semakin pentingnya kebutuhan pokok itu semakin inelatis permintaan akan bahan pokok tersebut. Artinya meskipun harga naik, permintaan masyarakat terhadap kebutuhan kebutuhan membutuhi dan tetap membelinya dan sebaliknya. Nah, barang mewah lebih bersifat elastis karena tidak mesti diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pembelinya dapat ditunda dan jumlah pembeli banyak menurunkan harganya. Nah, yang ketiga yaitu pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen itu relatif besar, nah di sini dibandingkan dengan harga barang, permintaannya pasti akan inelatis.
Nah, sebaliknya jika konsumen yang berpendapatan kecil, maka dengan terjadinya perubahan harga yang sedikit itu akan akan mempengaruhi permintaan terhadap barang sehingga permintaan bersifat elastis. Nah, dan yang terakhir yaitu tradisi. Nah, tradisi ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi elastisitas karena barang yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi untuk dipergunakan barang tersebut harganya akan naik. Akan tetapi saat waktu membelinya itu permintaan cenderung elastis. Nah, sampai di sini materi kita. Nah, setelah ini kita akan membuat kelompok. Bapak akan memberikan soal diskusi. Nah, sekarang silakan anak-anak membuat kelompok dulu. Di sini kan ada 20 siswa ya. Iya, Pak. Nah, silakan membentuk 5 kelompok. Silakan. Iya, Pak. Bentar. Bagaimana anak-anak sudah terbentuk kelompoknya? Sudah, Pak. Nah, sekarang Bapak akan memberikan soal latihan atau di sini Bapak ingin kalian tuh memberikan analisis kalian. Nah, di sini soalnya yaitu dalam proses produksi, nah seorang produsen itu perlu memperhatikan elastisitas permintaan. Nah, pertanyaannya, kenapa seorang produsen itu perlu memperhatikan elastisitas permintaan? Nah, di sini kalian diminta memberikan analisis kalian terhadap soal ini. Nah, di sini Bapak akan memberikan waktu 5 menit. Tolong diskusikan dengan kelompok kalian. Iya, Pak. Nah, silakan diskusikan. Jangan main. Jadi boleh browsing, Pak. Silakan browsing. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Nanti dipresentasikan dari sini apa maju ke depan, Pak? Nanti silakan maju ke depan. Iya, Pak. Siap. Salah satu dari kelompok kalian. Iya, Pak. Ya. Pak. Nah, silakan. Nah, sambil menunggu kalian mengerjakan, di sini Bapak akan sedikit bercerita. Iya, Pak. Nah, kalian ini kan anak-anak remaja. Nah, Iya, Pak. dan kalian ini adalah para penerus bangsa di masa depan. Nah, di sini kalian sebagai penerus bangsa, jadi jangan pernah bosan dengan yang namanya belajar. Belajar itu sangat penting. Nah, coba seandainya kalian malas belajar, terus di masa yang akan datang, adik-adik kalian siapa yang mau mengajari kalau bukan dari kalian? Iya, Pak. Nah, jadi semasa remaja-remaja seperti kalian ini, raihlah cita-cita kalian tuh setinggi mungkin. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut gagal. Jangan. Ingat, kalian tuh harapan bangsa. Iya, Pak. Kehidupan masa depan itu ada di tangan kalian. Terus belajar dan terus belajar, raih prestasi. Jangan takut gagal. Iya, Pak. Siap. Nah, untuk Wikal itu Gimana, Pak? itu saya kemarin dapat laporan dari teman. Itu katanya ya nakal, Pak, itu. Nah, itu nakal, Pak. berani sama orang tua. Ya. Itu tidak baik. Sekolah bolosan, Pak, ngopi malahan. Nah, itu juga. Itu nggak boleh tuh. Yang pertama itu tadi, berani sama orang tua. Itu durhaka, itu tidak baik. Kelakuan-kelakuan itu tidak boleh dilakukan. Contoh itu udah pulang sekolah itu ayahnya sore ke sawah ngarit. Pencitraan itu, Pak. Itu benar.
Nah, sore mau maghrib itu ngaji. Itu masih dicontoh. contoh yang baik-baik. Atau anak santri loh, Pak. Nah, itu sampai salahnya di situ. Sampai udah berani sama orang tua, bangkang, disuruh orang tua tidak mau. Bolosan. Kapan aku Mintanya kalau punya keinginan tuh mintanya cepat dituruti. Itu tolonglah, itu dihilangkan. Itu tidak baik. Iya Pak, betul itu Pak. Yang baik-baik itu. Yang jelek-jelek itu. Ini yang jelek-jelek itu dihilangkan. Kalian tuh udah dewasa, udah SMA. Mau jadi apa kalian kalau terusan seperti itu? Ingat, masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Jadi seperti itu. Bagaimana Mas? Udah paham toh? paham, Pak. Mau berubah? Insya Allah mau, Pak. Ngopinya dikurangi, boleh ngopi. Nah, bagaimana tugasnya tadi? Udah. Hampir kurang sedikit. Nah, sedikit lagi. Yuk, cepat. Coba diskusikan, jangan pada main sendiri. Iya. Sudah Pak ini Pak. Silakan. Ya. Kelompok siapa ini yang mau menjawab dulu? Kelompok saya Pak, kelompok 1. Silakan. Kelompoknya Mas Yuda, silakan maju. Maju. Silakan maju. Ya. Bacakan pada teman-temannya, biar teman-temannya tahu. Jadi dari hasil diskusi kelompok kami, jawabannya adalah alasan produsen mengetahui elastisitas permintaan suatu barang ialah agar produsen dapat mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi pada selera konsumen agar segmentasi pasar menjadi lebih efektif. Oke. Jawaban dari Mas Yuda ini sudah benar. Tepuk tangan buat Mas Yuda. Oke, Kembali Pak. silakan tutup. Ya. Nah, di sini Bapak akan sedikit menambahkan jawaban dari Mas Yuda itu tadi. Nah, jadi kenapa presiden itu sangat penting mengetahui tentang elastisitas permintaan. Nah, jadi pentingnya itu yang pertama agar si produsen itu mengetahui permintaan dari konsumennya agar tidak tersaingi dengan konsumen yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi setelah itu tuh apa? Konsumen akan terus meningkatkan kualitas produknya agar konsumen tertarik pada produk si produsen, sehingga si produsen terus meraih keuntungan dari produknya itu. Gimana, Mas Wika? Paham? Paham, Pak. Mas Sudah? Sudah Pak. Nah, untuk selanjutnya kita review pembelajaran kita hari ini. Nah, tadi kita yang pertama mempelajari apa saja? Pak, pengertian elastisitas. Nah, pengertian elastisitas. Nah, coba. Nah, udah tadi pengertiannya apa? Elastisitas. Pengertian elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan perubahan variabel lainnya. Nah, yang selanjutnya tadi apa? Yang kedua. Elastisitas Pengertian elastisitas permintaan. Nah, coba Nak Wika baca itu tadi. Elastisitas permintaan itu apa? Pengertian elastisitas permintaan adalah ukuran besarnya respon jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan variabel yang mempengaruhi, dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variabel yang mempengaruhi, atau dengan kata lain perbandingan rasio antara persentase perubahan
jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga. Dengan demikian, elastisitas permintaan mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, itu tadi review dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin pembelajaran pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Nah, sebelum itu, Bapak ingin mengingatkan lagi pada Wikal untuk ingat, jangan berani pada Orang tua. orang tua. Kapan lah aku paling orang tua ini? Lah, ada yang bilang loh. Ngapusi itu, Pak. Lah, Bohong. ini yang bohong sampean apa teman sampean ini? Teman saya, Pak, itu Oh. fitnah itu, Pak. Oh, Fitnah iya, tidak iya. baik. Baik-baik. Nah, mungkin pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Ingat, selalu jaga kesehatan dan kebersihan kita. Ya, Yang Pak. pertama selalu menjaga kebersihan, Cuci nah, cuci tangan dan selalu menggunakan masker. masker dan hand sanitizer. Nah, bagus. Tadi Mas Fikal pakai masker tidak? Pakai, Pak. Alhamdulillah pakai. Habis ini istirahat, uang sakunya dicelengi ya. Ya, Jangan buat Pak. jajan. Pasti Mas Fikal ini udah mau ngopi. Iya, ini. Jajan. Sebelum kita mengakhiri, maaf. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menuntut pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum mengakhiri pelajaran, mana kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Ingat, terus belajar, Mas Fikal. Jangan pakai kopi. Iya, Pak. Ya. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.